Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikir Sadrian, mahasiswa Agroekoteknologi Kampus 3 Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang alat-alat klimatologi. Ini merupakan tugas dari praktikum agroklimatologi. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan alat-alatnya. Ditonton sampai habis ya. Actinografi bimetal. Alat ini berfungsi sebagai pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Awal proses dari penggunaan alat ini biasanya dimulai pada pukul 6 waktu setempat atau saat matahari belum bersinar. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Pertama, buka penutup alat. Kedua, lepaskan drum clock dari hisapnya. Ketiga, pasang kertas pias. Sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum clock. Keempat, hidupkan sistem drum clock. Kelima, pasang drum clock kembali pada tempatnya. 6. Putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari pengukuran. Ketujuh, tutup kembali penutup. 8. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Pada hari berikutnya, ulangi lagi langkah-langkah tersebut. Anemometer. Alat ini berfungsi sebagai pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Cara pengamatan menggunakan alat ini yaitu dengan mengikuti satuan arah mata angin, yaitu 8 mata angin. Kecepatan angin diukur dengan knots. 1 knot sama dengan 1,8 km per jam. Arah angin yang dimaksud adalah arah di mana angin itu berhembus. Campbell Stokes. Alat ini fungsinya untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Cara pengamatan menggunakan alat ini, satuannya yaitu jam per persen. Kemudian, jenis pias yang digunakan ada 3 macam, yaitu pias lengkung panjang, di mana pengamatannya itu dari 11 Oktober sampai dengan 28 Februari. Kemudian, pias lurus, yaitu 1 September sampai dengan 10 Oktober, dan 1 Maret sampai dengan 10 April. Yang ketiga, pias lengkung pendek, di mana pengamatannya 11 April sampai dengan 10 Agustus. Cup counter anemometer. Fungsi alat ini sebagai pengukur kecepatan angin rata-rata harian. Prinsip kerja dari alat ini seperti gerakan sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. High volume air sampler. Alat ini berfungsi sebagai pengukur partikel kecil padat aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain. Satuan alatnya ini yaitu mikrogram. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Keterangan dari alat ini menggunakan pias harian atau mingguan. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut gerakan pena turun. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Lysimeter. Alat ini berfungsi untuk mengukur evapotranspirasi. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Sedot air per lokasi dan diukur. Jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm, lysimeter perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm,
Siram lisimeter dengan air sebanyak 5 liter. Jika tidak ada hujan, siram lisimeter dengan air sebanyak 10 liter. Kemudian hitung evapotranspirasi. Panci penguap. Alat ini berfungsi sebagai pengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Ukuran dari alat ini dengan tinggi alat 25,4 cm dengan diameter alat 120,7 cm. Alat ini dilengkapi dengan termometer air Sig Bellany. Kemudian cup counter anemometer dengan tinggi 0,5 meter. Kemudian alat pengukur tinggi permukaan air. Pengukuran jumlah evaporasi dilakukan 1 kali setiap hari dan pada jam 7 waktu setempat. Penakar hujan otomatis. Fungsi dari alat ini sebagai pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Jika terjadi hujan, air mengalir masuk ke dalam corong. Air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung. Pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan klak drum. Jika jumlah curah hujan terapung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Heppel dan mereset pena ke posisi 0. Penakar hujan atau observasi. Fungsi dari alat ini sebagai pengukur curah hujan. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Buka gembok pada keran penakar hujan. Letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran. Kemudian buka keran pelan-pelan. Tunggu sampai air di bak penampung habis. Baca jumlah air hujan yang terapung di gelas, kemudian ukur dan catat hasilnya. Jika diperkirakan jumlah curah hujan melebihi 25 mm, sebelum airnya mencapai skala 25 mm, tutup keran. Kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya. Kemudian buang airnya dan lanjutkan pengukuran terhadap air yang masih tersisa di bak penakar hujan. Setelah selesai, jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Pada waktu melakukan pembacaan, letakkan gelas ukur pada bidang yang rata atau datar untuk menghindari kesalahan pembacaan akibat kesalahan paralak. Iskrometer standar. Fungsi dari alat ini untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan satuan derajat Celcius serta persen. Alat ini terdiri dari 4 buah termometer, yaitu termometer bola kering, termometer bola besar, termometer maksimum, dan termometer minimum. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Termometer bola kering menunjukkan suhu udara. Termometer bola basah digunakan mencari kelembaban udara dengan bantuan tabel. Termometer bola basah, bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan air muslin yang selalu basah oleh air murni. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Pembacaan jam 20 waktu Indonesia Timur. Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pembacaan jam 8 waktu Indonesia bagian timur. Sangkar meteorologi. Alat ini berfungsi sebagai tempat meletakkan peralatan meteorologi. Terangan dari alat ini berventilasi, double jeruji mengalir udara keluar masuk. Kegunaan dari sangkar meteorologi: menahan tiupan angin kencang, menghindari radiasi matahari, menghindari tetesan air hujan, menghindari penjalaran radiasi suhu lokal baik dari udara maupun dari tanah. Hal yang perlu diperhatikan, pintu sangkar menghadap utara selatan. Sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya.
Hawk Gauge and Stillwell. Alat ini berfungsi untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Stillwell merupakan tempat diletakkannya Hawk Gauge. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Alat ini berupa batang berskala dan sebuah skrupulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak-letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci. Skrupulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Cara pengukuran putar skrup pengatur pada Hawk Gauge pelan-pelan sampai ujung jarum tepat pada permukaan air. Angkat Hawk Gauge dan catat skala yang ditunjukkan pada skrup mikrometer. Stillwell, bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air panci sehingga penyetelan ujung panci dapat lebih mudah dilakukan. Termometer apung maksimum dan minimum. Fungsi dari alat ini untuk mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali, setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Termometer tanah gundul. Fungsi dari alat ini yaitu mengukur suhu tanah gundul. Satuannya adalah derajat Celcius. Keterangan dari alat ini. Kedalaman yang dipakai adalah 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Termometer tanah berumput. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur suhu tanah berumput. Satuannya adalah derajat Celcius. Kedalaman yang dipakai pada alat ini yaitu kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah. Data suhu ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Termometer minimum rumput. Fungsi dari alat ini untuk mengukur suhu terendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Biasanya pengamatan dilakukan pada pukul 7. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal, menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Setelah dilakukan pengamatan atau pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Termohigrografi. Fungsi dari alat ini sebagai pencatat suhu udara dan kelembaban udara atau nisbi. Cara pengamatan menggunakan alat ini. Keterangan yang dipakai adalah bias harian atau mingguan. Suhu yang dipakai adalah derajat Celcius dan persen. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut gerakan pena turun ke bawah. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek.